Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa ampuan dari Masio dari mata kuliah Diklat Kemahiran Perdata di kelas C. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang surat kuasa di dalam hukum perdata. Nah, untuk memulai presentasi ini kami akan melakukan perkenalan diri. Ya tentu saja saya sendiri Inggita Niningrum dengan NPM 3023210119. Dan saya Kanaya Cindy Angelina dengan NPM 3023210129. Saya Zeki Srika Ciputi dengan NPM 3023210297. Dan saya Karsa Gasani Hawa dengan NPM 3023210131. Nah, setelah kita sudah melakukan perkenalan, boleh di next slide. Oke, jadi tentunya untuk kita mengetahui surat kuasa itu apa sih? Pasti kita harus mengetahui apa sih pengertiannya itu. Nah, jadi surat kuasa itu merupakan sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang selaku penerima kuasa dipanggilnya untuk bertindak mewakili orang lain yang disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal tertentu, karena pemberi kuasa itu biasanya tidak dapat melakukan secara sendirian dengan berdasarkan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak. Nah, karena ada hal tersebut, jadinya sering timbul kayak ada kalimat bertindak baik sendiri maupun bersama-sama. Nah, itu merupakan kalimat yang menjelaskan dari pengertian dari surat kuasa tersebut. Boleh next. Oke, jadi surat kuasa itu memiliki jenis-jenis teman-teman dari hukum perdata. Jadi yang pertama itu ada surat kuasa umum, itu dasar hukumnya itu dari pasal 1796 KUH Perdata yang isinya melingkupi dari segala pengurusan segala hal kepentingan pemberi kuasa secara umum. Jadi untuk penggunaannya itu nggak bisa digunakan untuk mewakili di muka persidangan perdata, cuman hanya kepentingan di urusan muka umum saja. Jadi kayak urusan privasi aja, kayak antara aku dan kamu gitu. Next slide. Jenis-jenis surat kuasa dalam perdata. Yang selanjutnya ada surat kuasa khusus, Special Power of Attorney dengan dasar hukum pasal 1795 KUH Perdata dan SEMA nomor 6 tahun 1994. Isinya sangat rinci dengan menjelaskan secara spesifik tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa. Untuk penggunaannya wajib digunakan untuk mewakili di muka persidangan. Yang selanjutnya ada surat kuasa istimewa atau Extraordinary Power of Attorney dibuat secara khusus untuk mendelegasikan tindakan-tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada surat kuasa perantara yang dibuat untuk mewakili broker atau perantara dalam perdagangan. Perbedaan di antara surat kuasa, karena materi ini merupakan hukum acara perdata, yang paling sering digunakan adalah surat kuasa khusus yang biasanya menjadi syarat utama serta bukti sah untuk mewakili pemberi kuasa dalam proses persidangan secara perdata. Sementara itu, untuk surat kuasa umum sah di antara kedua belah pihak saja. Namun tidak sekuat surat kuasa khusus apabila penggunaannya kepada prospek pengadilan perdata. Oke, tadi kan ada jelasin sama teman-temanku apa aja sih jenis-jenis dalam surat kuasa. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai muatan apa saja itu yang harus ada dalam surat kuasa. Itu yang pertama ada identitas pemberi kuasa, di mana identitas ini tuh harus ada berisi nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat. Kalau misalnya di pemberi kuasanya ini tuh seorang direktur, itu tuh harus cantumin juga, misalnya di keputusan RUPS terakhir, misalnya dia tuh benar-benar berkedudukan sebagai direktur. Hal ini kenapa? Biar nanti suatu hari biar nggak digugat pas misalnya lagi di persidangan, tiba-tiba lawan tuh kayak, oh ini tuh bukan direktur yang aslinya gitu. Nah terus yang kedua itu ada identitas penerima kuasa, di mana tuh penerima kuasa itu biasanya kan advokat. Jadi biasanya isi dari identitas penerima kuasa itu ada nama lengkap dari advokat, terus habis itu boleh dicantumkan nomor kartu advokatnya atau nomor dia bisa beracara. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan pemberian kuasa secara tegas. Jadi biasanya tuh ada kalimat kayak memilih domisili hukum atau mewakili baik secara bersama-sama maupun sendiri.
Selanjutnya, yang keempat itu ada uraian sengketa atau perkara secara spesifik. Jadi kalau misalnya dalam surat kuasa khusus itu diwajibkan tuh yang namanya kita menjelaskan secara spesifik apa yang akan kita berikan kuasa kepada orang yang akan memberikan kuasa. Misalnya kayak jenis perkara, terus para pihak yang bersangkutan dalam perkara, terus kalau sudah ada nomor perkaranya harus ada cantuman juga nomor perkaranya. Terus habis itu juga harus disebutin juga pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, yang nomor 5 itu ada ruang lingkup kewenangan kuasa harus dirinci seperti mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan bukti dan saksi, mengajukan replik-duplik dan kesimpulan, serta mengajukan upaya hukum baik dibanding, kasasi maupun PK. Hal ini tuh bertujuan biar nanti si penerima kuasa itu nggak melakukan kuasa lebih dari apa yang dikuasakan. Ini tuh bisa berakibat fatal banget, apalagi bisa mengakibatkan akibat hukum. Selanjutnya yang keenam itu ada hak substitusi, yaitu bisa penerima kuasa boleh menunjuk kuasa lain. Misalnya ada advokat A sama advokat B, taunya pas lagi sidang si advokat A ini tuh mengalami sakit, jadi dia bisa mendelegasikan atau misalnya bisa menunjuk kuasa B untuk mewakili dia di persidangan. Selanjutnya yang ketujuh itu ada tanggal dan tempat pembuatan surat kuasa. Sebenarnya ini tuh wajib karena biar menunjukkan ada kekuatan hukum kalau misalnya surat kuasa ini tuh pernah dibuat dan jelas kekuatan dari hukumnya dibuatnya di tanggal berapa dan di tempat mana. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada tanda tangan pemberian kuasa disertai materai 10.000. Kenapa harus pakai materai? Jadi misalnya nanti diajukan surat kuasa ini ke dalam pengadilan, dia mempunyai kekuatan hukum. Nah, setelah kita mendengarkan apa itu pengertian dari surat kuasa, terus ada muatannya apa aja, sama jenis-jenis surat kuasanya, berikut kita lihat contoh dari surat kuasa khusus ini. Nah, di sini di mana dia itu ada judul surat kuasa khususnya, lalu ada identitas penggugat, ada identitas dari kuasa hukum, ada tulisan khusus, dan ada keterangan dia itu bertindak sebagai apa, untuk apa, dan lain-lainnya sesuai dengan muatan surat kuasa. Boleh di next. Oke, untuk kesimpulannya, surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak mewakili pihak lain dalam perkara tertentu di pengadilan. Karena sifatnya khusus, isi dari surat kuasa sendiri itu harus dibuat secara jelas dan rinci, mulai dari identitas para pihak sampai uraian kewenangan yang diberikan, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik persidangan. Dengan adanya surat kuasa khusus ini yang disusun secara tepat, proses beracara dapat berjalan lebih tertib dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, surat kuasa khusus itu tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal saja, tetapi juga sebagai alat penentu sah atau tidaknya tindakan kuasa dalam menjalankan proses hukum perdata. Oke, baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang apa sih itu surat kuasa, materinya apa, muatannya apa, jenisnya apa. Jadi kami harapkan teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti secara umum apa itu sih surat kuasa yang ada di hukum perdata. Bye-bye.